Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Trinoldiwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Iwas alias Agus, seorang penyandang disabilitas tunadaksa tanpa lengan. Hari ini, Polri kembali melanjutkan agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah dengan menggelar sejumlah dialog. Polres Pematang Siantar melaksanakan kegiatan cooling system dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas pasca Pilkada serentak tahun 2024. Kita ke berita pertama. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Iwas alias Agus, seorang penyandang disabilitas tunadaksa tanpa lengan pada hari Rabu lalu. Rekonstruksi kasus ini dilaksanakan di 3 TKP yang berbeda, mulai dari lokasi pertemuan di Taman Udayana, homestay tempat kejadian pelecehan terjadi, dan di Jalan Dasan Agung tempat tersangka dan pelaku berpisah. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan IWAS, seorang penyandang disabilitas tunadaksa tanpa lengan sebagai tersangka saat ini menjadi sorotan. Hari ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol Dr. Andes Ruslan Aspan, dengan didampingi Direskrim Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat. Mari kita simak liputannya. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka IWAS dilaksanakan di 3 TKP yang berbeda, mulai dari lokasi pertemuan di Taman Udayana, homestay tempat kejadian pelecehan terjadi, dan di Jalan Dasan Agung tempat tersangka dan pelaku berpisah. Dari 28 adegan yang diagendakan, mengembang menjadi sebanyak 49 adegan diperagakan dalam proses ini. Untuk memastikan kronologi peristiwa sesuai dengan keterangan saksi dan bukti yang ada. Tersangka IWAS yang merupakan penyandang disabilitas tunadaksa tanpa lengan didampingi kuasa hukum selama rekonstruksi. Sementara itu, pendamping korban juga hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi tersebut. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, AKBP Muhammad Kholik SIK MM, menyatakan bahwa rekonstruksi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dalam kasus yang melibatkan 2 kelompok rentan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Demikian rekonstruksi kasus yang menyita perhatian publik ini. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menegaskan akan terus bekerja secara profesional untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Kita nantikan hasil proses hukum selanjutnya. Dari Nusa Tenggara Barat, Bribtu Agatha, Polri TV melaporkan. Beralih ke kasus narkoba, sebanyak 7 pria di Aceh ditangkap polisi.
karena diduga mengedarkan sabu seberat 2,5 kg. Polres Aceh Utara masih mendalami kasus ini, termasuk menyelidiki asal-muasal sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap 7 pemuda pelaku tindak pidana narkoba pada 6 hingga 7 Desember 2024 di 3 lokasi terpisah. Dalam kasus ini, petugas menyita 2,5 kg sabu sebagai barang bukti. Itu pada dibawa barang sendiri itu? Dan dibawa sendiri. Mereka yang ditangkap yakni 5 pemuda asal Kabupaten Birun, masing-masing berinisial SAA 25 tahun, MUS 21 tahun, CAM 25 tahun, MA 21 tahun, dan M 22 tahun. Kemudian Z 24 tahun warga Kota Banda Aceh dan IF 25 tahun warga Aceh Utara. Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Fitra Zumar menyampaikan penangkapan pertama berlokasi di sebuah gubuk di Gampung Alupapen, Kecamatan Tanah Jambuai, Aceh Utara. Di lokasi pertama ini diamankan 3 pelaku yakni SAA, MUS, dan IF. Dari ketiganya diamankan 2 bungkusan teh Cina berwarna hijau berisi sabu dengan berat mencapai 1,5 kg. 3 pelaku yang ditangkap pertama ini mengakui jika barang bukti sabu itu dibawa dari Kabupaten Birun bersama 3 rekan mereka yang lain yang menunggu di Kota Panton Labu. Tim kemudian berangkat mengamankan 3 kawanan pelaku yang lain yakni MA, CAM, dan Z di halaman Masjid Raya Pase, Kota Panton Labu. Di lokasi ini juga diamankan 1 unit Sepmor Vario dan 1 unit expander yang digunakan oleh para pelaku. Selanjutnya tim melakukan pengembangan ke Kabupaten Birun dibantu Satres Narkoba Polres setempat. Tim kemudian menangkap 1 tersangka lainnya yakni M. Dari penggeledahan di rumah M ditemukan lagi 1 bungkusan sabu seberat 1 kg. M mengakui jika sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari salah seorang warga Sampoinit. Salah seorang warga Sampoinit dengan inisial M atas perintah saudari KW yang beralamat di Kabupaten Birun. Selanjutnya hasil interogasi tersebut kami mencoba menelusuri saudara M di Sampoinit, namun dikarenakan saudara M tidak mengenal lebih jauh, tidak tahu rumah dari saudara M, sehingga kami belum berhasil mengamankan saudara M maupun saudari W. Oleh karena itu, sampai sekarang kami akan tetap melakukan penyelidikan lanjutan terhadap beberapa orang DPO yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Kasat Res Narkoba Polres Aceh Utara Ibtu Fitra Zumar menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba ini adalah komitmen mereka untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Saat ini ketujuh orang pelaku yang ditangkap diboyong ke Mapolres Aceh Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu di tempat yang sama, 3 perangkat desa Saraja, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, ditangkap polisi terkait jual beli kulit harimau Sumatera dan beruang madu. Ketiga pelaku merupakan bendahara, sekretaris desa, dan kepala desa Saraja, Aceh Timur. Diketahui kulit hewan dilindungi merupakan milik tersangka R, yang diakuinya didapat dari hasil jeratan di hutan Langkahan, Aceh Utara. Tim Satreskrim Polres Aceh Utara berhasil menangkap 3 pria yang diduga terlibat dalam perdagangan ilegal kulit hewan dilindungi. Ketiga tersangka berinisial R, Z, dan I ditangkap di area parkiran Masjid Raya Pase, Kota Pantelabu, Kecamatan Tanah Jambu Aye pada Senin malam 26 November 2024. Diketahui ketiganya merupakan perangkat desa di Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur dengan jabatan sebagai bendahara, sekretaris desa, dan kepala dusun.
Kapolres Aceh Utara menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai rencana transaksi perdagangan kulit harimau Sumatera dan beruang madu. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 lembar kulit harimau beserta tulang belulang dan 1 lembar kulit beruang madu yang dibungkus dalam karung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kulit hewan dilindungi tersebut diketahui milik tersangka R yang mengaku didapat melalui perangkap jerat di hutan Langkahan Aceh Utara. Dalam aksi mereka, R dan Z membawa barang bukti menggunakan sepeda motor, sementara tersangka I berperan sebagai perantara untuk mencari pembeli. Polisi kini tengah mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya bagian tubuh hewan lainnya yang turut diperjualbelikan oleh para tersangka. Benar, telah diamankan 3 orang pelaku di halaman Masjid Raya Pase, Kecamatan Tanah Jambu Aye pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang sedang melakukan transaksi menjual kulit harimau Sumatera dan kulit beruang madu serta tulang harimau Sumatera. Pelaku diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 21 ayat 2 huruf B junto pasal 40A ayat 2 dari Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pasal 55 dan pasal 56 KUH pidana. Tahan deh. Ada angka ada. Berapa? 1 meter. 1 tuh, 110 tuh. Meter. Foto bareng. Tahan, Bro. Lagi tangkap Beralih ke Sulawesi, Polrestabes Makassar menangkap 8 anggota geng motor sebagai terduga pelaku pembusuran 2 karyawan kafe di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun 2 diantaranya lolos dari jeratan pidana dan dipulangkan oleh penyidik. Dalam rilisnya, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana menjelaskan, pihaknya tidak menemukan bukti keterlibatan kedua anggota geng motor tersebut. Sedangkan 6 anggota geng motor lainnya sudah menjadi tersangka pembusuran 2 karyawan kafe. Kita sudah amankan, sebenarnya ada banyak pelaku yang kita amankan, tapi yang terkait langsung dengan pidana ini ada 6 orang yang terlibat secara aktif untuk melakukan pembusuran dan penganiayaan terhadap korban ini. Jadi korban ini ada 2 orang, seorang pria dan wanita yang dimana mereka berdua berboncengan setelah pulang dari kerja. Nah, ini busur ada 2 ini. Jadi yang satu ini didapatkan dari paha korban wanita. Ya, jadi bengkok karena mungkin sempat terlebih dahulu menutup selana jeda, jadi bengkok ya. Nah, ini yang dari leher korban sendiri. Ya, jadi ada kronologisnya ketika korban ini pulang dari tempat kerjanya, kemudian mereka ini bawa motor dengan cara ugal-ugalan. Salah satu yang membawa motor ini, yang CRF ini, senggolan dengan korban. Kemudian jatuh, korban diteriakin karena takut, mereka rombongannya banyak. Korban menambah kecepatan, kemudian dikejar sama mereka ini. Dikejar di perjalanan, dibusur lah sama mana Wahyu mana? Nah ini yang membusur, kena leher. Ya terus yang kenapa apa? Harus sendiri. Harus yang lain. Nah, ini pelaku utamanya ini udah dewasa semua. Ya, ada yang 18, ada juga yang 20 tahun. Nah,
Nah, dari di antara mereka ini ada juga selain yang bawa busur, ada juga yang bawa parang. Nah ini, mana yang bawa parang? Nah ini bawa parang, di motor. Dan Gerindra ini semua ditemukan di belakang rumah tersangka, ya, ditutup pakai semak-semak. Jadi ini barang ini ketika pulang ke rumah nggak dibawa ke rumah sama mereka, karena takut ketahuan keluarganya, sehingga diumpetin di luar rumahnya. Ya. Nah, untuk tersangka ini kita kenakan pasal 170 ayat 2 KUHP. Kemudian juga kita lapis juga dengan undang-undang darurat tentang sajam. Hari ini, Polri kembali melanjutkan agenda Apel K1 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah dengan menggelar sejumlah dialog. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.